Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Mutakin. Saya dari kelas 11 IPA 7 Men 2 Model Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang membunuh. Yang pertama adalah larangan membunuh. Pembunuhan adalah suatu kejahatan tingkat tinggi dan sangat dilarang dalam Islam. Pembunuhan dapat menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dan keluarga pembunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Wa ma qutila mazluma faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh, karena sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dalam Islam juga diajarkan bahwa kita harus melindungi setiap nyawa manusia. Karena pada hakikatnya jika kita membunuh satu manusia, kita juga membunuh seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena ia membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam akan memasukkan pelaku pembunuhan ke dalam neraka jahanam seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Lalu apabila ada dua orang yang bertikai dengan niat saling membunuh, lalu salah satu dari dua orang itu mati, maka keduanya juga tetap dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena pada hakikatnya keduanya sudah memiliki niat untuk membunuh. Yang kedua adalah dampak negatif pembunuhan. 1. Dampak pembunuhan bagi pelaku itu sendiri. Setiap ketentuan agama yang dilanggar tentu akan menimbulkan konsekuensi, baik itu konsekuensi hukum maupun konsekuensi psikologis. Jika konsekuensi hukum sudah ditentukan oleh agama dan negara, maka konsekuensi psikologisnya adalah menimbulkan rasa bersalah dan rasa resah, kehidupannya tidak tenang, dan terus memikirkan akibat perbuatan-perbuatannya tersebut, jadi jiwanya akan tidak stabil dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks keagamaan, bagi pelaku pembunuhan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu dampaknya bagi keluarga korban dan masyarakat. Dampaknya bagi keluarga korban adalah rasa dendam yang tidak berkesudahan dan berkepanjangan, sedangkan dalam masyarakat akan timbulnya keresahan karena pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Sedangkan dalam kasus-kasus tertentu, anak kecil yang menyaksikan pembunuhan
ia akan mengalami trauma, dan jika tidak diobati, ia juga bisa tumbuh menjadi pembunuh atau psikopat di kemudian hari.